Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 8 akan membahas materi membaca. Yuk kita simak videonya. Sebelum lebih jauh menjelaskan tentang membaca, saya akan memaparkan terlebih dahulu pengertian membaca menurut para ahli. Menurut Tarigan, membaca adalah suatu proses yang dilakukan dan dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh informasi yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Menurut Mr. Goris Keraf, membaca merupakan suatu proses yang mengandung komponen fisik dan mental. Oleh karena itu, membaca dapat diartikan pula sebagai proses memberikan makna dari simbol-simbol visual. Menurut Vino Chiaro, membaca adalah memahami arti dan maknanya yang terkandung pada bahasa yang tertulis. Menurut Haryadi, membaca adalah interaksi antara pembaca dan penulis. Interaksi tersebut tidak langsung, namun bersifat komunikatif. Setelah memahami pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis. Pesan tersebut bisa berupa informasi atau amanat yang terkandung dalam bacaan tersebut. Membaca juga merupakan interaksi antara pembaca dan penulis. Interaksi tersebut bersifat komunikatif atau tidak langsung. Ya, di sini saya akan menjelaskan pendapat kelompok kami mengenai pendapat para ahli. Yang pertama, Taringan. Ia mengemukakan bahwa proses membaca bertujuan memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui tulisan. Pendapat ini benar adanya, seperti yang kita ketahui bahwa proses membaca harus ada tulisan sebagai media baca. Yang kedua, Mr. Gois Keraf. Menurut pendapat Mr. Gois Keraf, membaca diartikan sebagai proses memberikan makna dari simbol-simbol visual, yang berarti bahwa setiap kita membaca sesuatu, kita akan mempunyai bayangan terhadap sesuatu yang kita baca. Yang ketiga, Vino Cairo. Menurutnya, membaca mengandung makna dalam tulisan yang dijabarkan, sehingga setiap orang yang membaca dapat mengetahui apa makna yang terkandung dalam tulisan tersebut. Dan yang terakhir kami mengambil pendapat dari Bapak Haryadi dari Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Ia berpendapat bahwa membaca merupakan interaksi antara pembaca dan penulis yang tidak bersifat langsung. Pernyataan ini juga benar adanya, seperti contoh setiap kita membaca seringkali menemukan pesan atau amanat yang terkandung. Nah, pesan tersebut adalah amanat yang ditujukan penulis terhadap pembaca sehingga membangun jiwa pembaca untuk merenungkan nasihat yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya adalah kelebihan pendapat menurut para ahli. Seperti yang kita ketahui tentang pengertian membaca menurut para ahli di atas, pendapat keempatnya sudah terbukti kebenarannya, sehingga tidak memerlukan penelitian ulang atas ulasan yang dipaparkan oleh keempat pengemuka tersebut. Baik. Setelah tadi kita membahas pengertian membaca, sekarang saatnya kita membahas tentang aspek-aspek membaca. Apa sih aspek-aspek membaca itu? Nah, di sini ada pendapat ahli yang bernama Henry Guntur Tarigan. Beliau mengemukakan bahwa ada dua aspek dalam membaca, yaitu keterampilan yang bersifat mekanis dan keterampilan yang bersifat pemahaman. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan memulainya dengan keterampilan mekanis atau mechanical skills. Keterampilan mekanis ini berada pada tahap keterampilan paling rendah. Keterampilan mekanis ini mencakup aspek pengenalan bentuk huruf, pengenalan unsur-unsur linguistik seperti fonem, kata, frase, pola klausa, kalimat, dan lain-lain. Pengenalan hubungan atau korespondensi pola ejaan dan bunyi, atau kemampuan menyuarakan bahasan tertulis. Untuk selanjutnya, yang kedua, yaitu keterampilan yang bersifat pemahaman atau comprehension skills. Menurut Henry Guntur Tarigan, comprehension skills ini berada pada taraf kedudukan yang lebih tinggi dari keterampilan mekanis. Keterampilan ini mencakup memahami pengertian sederhana seperti leksikal, gramatikal, dan retorikal, memahami signifikasi atau makna, evaluasi atau penilaian, kecepatan membaca fleksibel yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Nah, berikut ini adalah penjelasan pendekatan teori membaca. Teori membaca lahir dari perspektif bagaimana makna diangkat dari bacaan.
Inti proses membaca adalah seorang berusaha memahami isi pesan penulis yang tertuang dalam bacaan. Pemeroleh makna berangkat dari beragam sudut. Dari sudut itulah pandangan para ahli dibedakan. Ada 3 pandangan tentang bagaimana makna diperoleh yang melahirkan 3 model teori membaca. Yang pertama ada pendekatan konseptual. Pendekatan ini meliputi macam-macam metodologi pendekatan yang kesemuanya berangkat dari satu konsepsi tentang membaca dan berkesudahan dengan suatu model tertentu tentang proses membaca. Tokoh dalam pendekatan ini adalah Kenneth Gatman. Ia mengatakan bahwa membaca pada hakikatnya merupakan proses komunikasi, yaitu komunikasi antara pembaca dengan tuturan tertulis yang dibacanya. Hal tersebut merupakan yang melatar belakangi pendekatan konseptual. Selanjutnya adalah pendekatan empirical. Pendekatan empirical mencakup bermacam-macam pendekatan yang bertolak dari pengalaman serta penghayatan proses membaca, baik dari penyusunan teori itu sendiri maupun dari orang lain yang dijadikan bahan penelitian. Ada beberapa teori yang dimanfaatkan dalam pendekatan ini. Di antaranya, yang pertama adalah teori memandang. Di sini, membaca diartikan sebagai proses berpikir. Teori ini dirintis oleh Edward L. Thorndike. Kedua, teori yang memandang membaca sebagai penerapan seperangkat keterampilan. Ini dirintis oleh William S. Gray. Selanjutnya, ada teori memandang membaca sebagai proses mempersepsi. Teori ini menurut D. H. Russell. Yang keempat, teori yang memandang membaca sebagai kegiatan visual. Teori ini dicetuskan oleh Emile Javal. Dan yang terakhir adalah teori yang memandang membaca sebagai pengalaman. Ini dikemukakan oleh R. Van Allen. Baik, setelah tadi ada pendekatan konseptual dan pendekatan empirikal, saatnya sekarang kita membahas lebih jauh tentang pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan eksperimental. Pendekatan eksperimental ini meliputi macam-macam studi dan penelitian yang dilaksanakan dengan eksperimen guna untuk mengetahui bagaimana sebuah pemahaman berlangsung. Nah, pendekatan eksperimental ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, eksperimental pemahaman. Eksperimental ini berisi tentang masalah pemahaman dalam proses membaca. Beberapa penemuannya dapat digunakan untuk kepentingan mengajar membaca sebagai proses atau kegiatan mencari sebuah makna atau arti di dalam sebuah bacaan. Nah, selanjutnya ada kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, menarik sebuah kesimpulan. Yang kedua, memahami makna kata. Yang ketiga, mengikuti struktur kata. Dan yang terakhir adalah menangkap maksud dan tujuan dari isi bacaan yang telah ditulis oleh penulis. Dapat disimpulkan bahwa teori membaca adalah suatu proses berpikir dan mengolah informasi oleh pembaca menggunakan informasi yang ada dalam bacaan, dan kadangkala melibatkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki yang relevan dengan isi bacaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses membaca ada 7, antara lain 1. Faktor inteligensia. 2. Faktor sikap. 3. Faktor perbedaan jenis kelamin. 4. Faktor penguasaan bahasa. 5. Faktor status ekonomi sosial. 6. Faktor bahan bacaan. Dan 7. Faktor guru atau pengajar. Manfaat teori membaca. Teori membaca memiliki nilai dan fungsinya sendiri. Berikut adalah fungsi dan teori membaca. Yang pertama, suatu teori membaca dalam kelebihan atau kekurangan banyak sekali. Membantu pihak-pihak yang bermaksud mempelajari masalah membaca dan pengajarannya memperoleh gambaran tentang apa yang disebut membaca. Yang kedua, bagi seorang pengajar, teori tentang membaca sangat diperlukan dalam membaca dan melaksanakan tugas-tugasnya untuk membina siswa dalam membaca. Yang ketiga, mereka yang bermaksud melakukan suatu penelitian tertentu mengenai masalah membaca dan pengajarannya, suatu teori membaca tertentu mutlak dibutuhkan dalam hal ini. Teori membaca dibutuhkan sebagai kerangka acuan kerja, sebagai dasar pembatasan masalah, dan sebagai nalar pemusatan penelitian. Nah, itu adalah presentasi dari kelompok 8. Terima kasih, apabila ada kekurangan mohon dikritik dan semoga kami bisa memperbaiki ke depannya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.